Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat daring semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini di video tutorial ini saya akan membahas tentang satu fitur yang bisa kita manfaatkan di dalam e-learning ini, yaitu fitur restricted access. Nah, ini sebenarnya fitur restricted access ini bisa digunakan untuk banyak hal ya. Kalau video tutorial sebelumnya itu saya jelaskan bagaimana fitur restricted access itu bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan supaya pembelajaran itu sesuai dengan jadwal yang ada di mahasiswa, gitu ya. Nah, sekarang itu kita akan memanfaatkan restricted access ini untuk mengoptimalkan mengoptimalkan dari alur pembelajaran itu supaya sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya begini, misalkan ini ya, kita punya satu tatap muka, ini tatap muka 8. Ini kan ada video, ada kumpulan artikel, ada materi PPT, kemudian ada diskusi, kemudian ada virtual, kelas virtual, validasi kasus, kemudian ada latihan soalnya, ya. Nah, ini kan nanti mahasiswa itu kadangkala seenaknya, ya memang sih kadangkala memang salah satu ciri pembelajaran daring itu memang memberikan fleksibilitas ya, memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa itu untuk belajar. Memang ada sisi baiknya ketika kita seperti ini ya. Seperti ini kan kita tidak kasih alur ya. Jadi mahasiswa itu bisa jadi nggak perlu belajar ini karena dia sudah paham dan sebagainya, langsung ke forum diskusi, gitu ya. Atau dia masuk ke kelas virtual, atau dia langsung mengerjakan tugas studi kasusnya ini, kemudian mengerjakan soal, gitu. Jadi tidak melewati sesuai dengan tidak melewati alur yang kita inginkan. Jadi loncat-loncat, gitu ya. Loncat-loncat sesuai dengan ya mungkin bahasa Jawanya itu sakarepe dhewe, gitu ya. Sakarepe dhewe atau suka-suka, gitu ya. Suka-suka dia mau nonton video dulu atau dia ngerjakan soal dulu. Saya ngerjakan soal dulu kemudian nanti nonton video, gitu ya. Atau diskusi dulu kemudian nanti saya akan baca PPT-nya, gitu ya. Nah, itu kan loncat-loncat ya, suka-suka, gitu ya. Suka-suka dari mahasiswa. Nah, itu ada kelebihannya. Kelebihannya memang kita memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Tapi kekurangannya mungkin akhirnya mahasiswa itu tidak teratur. Mungkin ya memang ada beberapa mahasiswa itu yang tidak perlu baca materi, dia bisa langsung kerjakan ya. Tapi kan itu sedikit sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini itu bagaimana cara kita mengatur ya, mengatur alur perkuliahan ya, mengatur alur proses pembelajaran itu dengan menggunakan restricted access tadi. Caranya bagaimana? Misalkan nih ya, kita coba di sini ya. Ini adalah kumpulan artikel ya, ini materi ya, materi dalam kumpulan artikel. Kita edit di sini, kita klik menu edit ini, kemudian kita masuk ke edit setting, ya. Kemudian, kita cari yang restricted access ini. Kita klik restricted access, ya. Kita klik restricted access. Nah, kita add, gitu ya. Ini ada pilihannya. Activity completion, date, grade, user profile, dan restricted set, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan. Kalau activity completion itu maksudnya adalah mahasiswa itu bisa mengakses materi ini kalau mahasiswa sudah selesai menyelesaikan satu aktivitas yang sudah kita tentukan. Nah, ini kalau yang ini adalah aktivitas pembelajarannya, gitu ya. Jadi misalkan begini, misalkan mahasiswa itu boleh boleh mengikuti diskusi, boleh mengerjakan soal ujian ya kalau dia sudah selesai di aktivitas diskusi misalkan. Nah, itu kita bisa pakai activity completion. Terus kemudian ini juga ini date ya, date tanggal ya, batasannya tanggal. Kemudian grade ini adalah nilai, gitu ya. Jadi kalau dia bisa lanjut ke pertemuan berikutnya kalau dia nilai ujiannya itu sudah 65 misalkan begitu ya. Nah, itu. Atau ini user profil itu berdasarkan siapa saja yang boleh akses ini, gitu ya.
Nah, itu yang istilahnya batasan-batasannya. Oke. Oke, sekarang tadi saya ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Saya cancel dulu ya. Kita menginginkan supaya urut mahasiswa ini. Urut itu maksudnya begini. Mahasiswa itu harus baca video, harus melihat videonya ini, gitu ya. Kemudian harus baca artikel, kumpulan artikel di sini. Kemudian dia harus baca PPT ini, baru kemudian dia bisa diskusi. Kalau sudah diskusi, baru dia boleh kelas virtual. Kalau sudah kelas virtual, boleh dia melakukan studi kasus. Kalau dia sudah studi kasus, baru dia boleh mengerjakan soal latihan ujian begitu. Nah, itu urutannya begitu ya. Itu urutannya. Sehingga mahasiswa itu urut. Oh, dia harus harus nonton video, baca artikel ini, diskusi, terus masuk kelas virtual, terus kemudian mengerjakan tugas, baru kemudian soal latihan, gitu ya. Itu kan urutannya begitu. Kalau memang kita menginginkan seperti itu, gitu ya. Kalau yang tidak kita batasi seperti ini, mahasiswa itu bisa loncat-loncat, dia bisa saja dari nonton video ini langsung kerjakan tugas, kemudian nanti balik lagi baca artikel ini, terus kemudian nanti dia kerjakan soal, terus nanti dia kelas virtual misalkan gitu. Nah, itu kan enggak ya. Seperti sebagaimana saya katakan di awal tadi, itu fleksibilitasnya tinggi. Nah, kalau kita ingin men-setting urutannya tadi, urutan gitu ya, dari video, baca artikel, kemudian diskusi, kemudian kelas virtual, kemudian tugas kasus dan sebagainya, sampai yang soal esai ini, maka kita pakai Rexitis Access tadi, fitur Rexitis Access tadi. Ya, caranya apa? Misalkan ini kumpulan artikel ini boleh dibaca kalau dia sudah menonton video ini. Caranya seperti apa? Kita menu edit. Ya, kita klik edit setting. Kemudian kita cari di bawahnya ini adalah di Restricted Access-nya ini. Ya, Restricted Access ini ya. Kemudian ini kita tambahkan add resistance. Nah, kita pakai apa? Berarti activity completion. Jadi maksudnya dia harus menyelesaikan harus menonton videonya dulu, baru kemudian masuk ke materi ini, gitu ya. Kita klik. Nah, ini activity completion-nya apa, gitu ya? Kita pilih. Berarti tadi kan label, gitu ya. Label itu videonya tapi tadi tentang kita namanya tadi apa? Video tutorial ya, atau video atau video tutorial. Kita balik lagi ya, ini namanya adalah di sini namanya ini nama ID kita kasih ya. Ini namanya ini muncul di sini kan. Sorry, kita edit setting. Nah, ini supaya memudahkan, itu kita bisa ngasih nama di sini ya. Di common module setting ini kita kasih ini namanya gitu ya. Bisa kasih nama gitu ya. Video gitu ya. Video 1 gitu ya. Video 1. Supaya nanti bisa kelihatan nanti di situ. Oke. Nah, oke, kita masuk ke sini. Edit setting. Kemudian kita pilih restricted asset-nya ini, kemudian add, kemudian activity completion, kita pilih di sini. Mana ya? Oke, kita pilih ya supaya pas gitu ya. Anunya itu biar tidak salah ya. Ini berarti ini label ini ya. Di label ini. Kita klik label ini ya. Oke. Ini karena tidak ada pilihannya ini, yang ini diskusi kelas ini soal esai, video tutorial, tes video, atau yang ini ya, mungkin yang video tutorial ini mungkin ya, video tutorial. Oke, kita klik. Nanti kalau salah tidak apa-apa, kita ini ya, activity save and return. Ini berarti label ini ya. Kalau video tutorial berarti yang ini. Video tutorial berarti yang ini. Berarti ini kita ganti, tadi salah gitu ya. Ini label, ya namanya label. Ya, jadi harus sorry, bukan ini ya. Oke, saya cancel dulu. Ya, ini saya edit setting gitu ya. Tadi restricted access-nya kita ganti bukan label. Oke, bukan tutorial. Oke.
kita save and return, gitu ya. Nah, ini kan ada tulisannya restricted, ya. Not available unless the activity label is marked complete. Jadi ini kalau ini sudah mereka menonton ini, gitu. Ini misalkan ini kita PPT ini kita kasih juga restricted access-nya, tuh. Kemudian kita ini setting restricted access-nya, add, ya, activity completion, ya. Kemudian tadi apa? Kumpulan ya. Kumpulan artikel lah. Ini kumpulan artikel ya, kumpulan artikel. Jadi harus sudah membaca kumpulan artikelnya. Oke, kemudian kita save. Itu. Kemudian ini juga diskusi, ya diskusi. Itu kita edit setting. Kemudian sama kita lakukan restricted access ini. Kemudian kita add. Kemudian ini activity completion. Nah, kita lihat. Jadi harus materi PPT harus dibaca dulu, gitu ya. Ini artinya apa? Materi PPT harus dibaca dulu. Kalau belum dibaca, berarti tidak boleh melanjutkan atau tidak boleh mengakses ini. Kita klik save to return course, ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada batasan ini. Kumpulan artikel ini not available list, the activity level is marked complete. Artinya sebelum membaca dia mahasiswa tidak bisa mengakses kumpulan artikel ini kalau dia belum menonton video ini. Begitu juga ini mahasiswa tidak bisa mengakses materi PPT 8 ini kalau dia belum membaca kumpulan artikel ini, gitu ya. Begitu juga ini diskusi ini, ya. Kalau begitu ini nanti harus ditambahkan lagi, gitu ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya ini harus ditambahkan. Jadi nggak bisa loncat-loncat begitu ya. Ini misalkan jadi ditambahkan selain PPT itu dia misalkan harus kita bisa tambahkan ya. Misalkan ini untuk diskusi ini kalau hanya ini aja diskusi akuntansi Jaro ini hanya dibatasi untuk PPT saja gitu. Jadi kalau ini secara otomatis sih sebenarnya kalau dia enggak misalkan belum ini kan berarti harus ke sini gitu ya gitu. Oke, kita bisa nambahkan juga sih banyak syarat-syarat yang lain. Jadi syaratnya bisa lebih dari satu ya, syaratnya bisa lebih dari satu. Misalkan ini edit ya, kita edit ini edit setting, kemudian nanti kita berikan tambahan. Maksudnya tambahannya adalah istilahnya tidak hanya tidak hanya ditambahkan hanya satu materi sini aja, tapi juga bisa ditambahkan dengan edit setting yang lainnya, gitu ya. Oke, kalau kita ingin tahu nanti ya ini bisa tambahkan lagi, misalkan ini editasinya kita tambahkan, ya activity completion-nya apalagi, misalkan ini bisa, kalau ini bisa ini ya, and kalau kita must not, ini must gitu ya. Ini oke, ini and, jadi harus dua-duanya harus jalan. Ini misalkan kumpulan artikel ya. Jadi mahasiswa itu akan ini bisa all, bisa any ya. Kalau all itu berarti and, kalau any itu berarti or. Maksudnya apa? Kalau kita setting seperti ini, any berarti mahasiswa itu bisa mengakses diskusi forum diskusi tadi kalau dia sudah menyelesaikan salah satu ini, yaitu baca materi atau kumpulan artikelnya itu salah satu. Kalau salah satu sudah terlewati, maka mahasiswa itu bisa mengakses forum diskusi ini. Ini kalau or. Tapi kalau kita all, ini berarti n, ya, berarti n. Jadi ini bisa apa? Kita manfaatkan gitu ya. Kalau N ini berarti mahasiswa itu bisa mengakses forum diskusi kalau dia sudah selesai membaca materi PPT sama membaca kumpulan artikel, gitu ya. Nah, misalkan kita pakai N, gitu ya, kita pakai N. Nah, sudah kita save. Nah, jadi nanti ini di sini akan muncul di sini, ya, di forum diskusi ini mahasiswa itu harus sudah membaca materi PPT juga harus membaca kumpulan artikel. Jadi ini bisa dibuat seperti ini, gitu ya. Oke, kalau sudah kita cek ya, misalkan ini sudah ya, nanti yang lainnya bisa dilanjutkan oleh Bapak sekalian. Kemudian kita ngecek
bagaimana hasilnya? Kita klik saja di sini, tip ini, kemudian switch rule-nya, kemudian kita pilih student untuk melihat bagaimana tampilan di mahasiswa. Nah, tampilan di mahasiswa akan seperti ini. Nah, ini tidak bisa tidak bisa diakses karena kita belum membaca ini. Ini juga tidak bisa diakses karena belum. Oh, ini karena tadi kenapa ini kita bisa akses ini? Karena ya, ini bisa kita akses karena apa? Ini hanya tadi kan syaratnya itu ini kan ya, tidak ada syarat ya, tidak ada syarat ini kan, istilahnya syaratnya harus kita tambahkan nanti gitu ya. Ini diskusi ini karena sekarang sudah misalkan nih saya tonton ini. Oke, saya tonton. Kalau sudah saya tonton, ini saya tonton gitu ya. Oke. Oh, ini berarti syaratnya tadi bukan yang label ini ya. Jadi nanti kita kita ganti gitu ya. Nah, itu seperti itulah. Caranya bisa tadi kita sudah, karena saya sudah baca ini, terus kemudian ini ya, karena sudah selesai tadi diskusinya sudah saya syaratkan tadi, persyaratannya sudah selesai, maka bisa saya akses itu ya. Jadi itu caranya Bapak sekalian, bagaimana kita memanfaatkan kita kembali lagi ke menu kita. Oke, jadi itu caranya untuk memanfaatkan supaya mahasiswa itu bisa kita memanfaatkan fitur Text-to-Text Access di dalam setiap aktivitas itu, supaya aktivitas dan sumber itu supaya mahasiswa belajarnya secara berurutan sesuai dengan alur yang kita tentukan. Oke, sampai di sini. Selamat mencoba untuk memanfaatkan fitur Restricted Access dalam membuat pembelajaran daring supaya lebih terarah ya, sesuai dengan keinginan yang kita inginkan kepada mahasiswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.